parpol adalah satu-satunya pemegang saham pemerintahan, satu-satunya. Tidak peduli parpolnya apa. Pada saat yang sama parpol dikendalikan oleh keluarga. Jadi siapa keluarga itu, dialah pemegang saham mayoritas atas parpol itu. Gitu misalnya. Indonesia ini belakangan ini makin aneh. Bahkan ada seorang komikus nih, komedian, mempersoalkan putusan pengadilan kasus Novel Baswedan. Waduh, dia diserbu oleh buzzer sampai ribuan. Waduh, menurut saya itu nggak mungkin kalau itu serbuan itu tidak terkoordinir dengan rapi, tidak ada konduktornya gitu. Tapi ini kan konyol ya, seorang komedian diserang oleh ribuan orang dalam waktu serentak. Ini kan aneh, ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan dalam urusan gak cuma sosial dalam hal ini. Saya melihat ada kaitannya dengan politik juga. Bagaimana Anda melihatnya? Saya mulai dengan kajian saya di buku saya juga saya tulis di situ. Bagaimana sesungguhnya proxy war dan neocortex war terjadi. Proxy war adalah musuh membangun benteng pertahanannya di tempat kita. Itu proxy war. Sementara neocortex war itu orang pemikiran. Disusupi pemikiran habis-habisan ke otak kita untuk kemudian pemikiran musuh menjadi sebuah pembenaran. Tapi itu semua dimulai oleh satu hal. Apa itu? Symbolic torture. Jadi kalimat-kalimat yang salah itu dijungkir balikan menjadi sebuah pembenaran. Jadi ada yang disebut dengan kepalsuan, pembenaran atas kepalsuan. Pembenaran atas kepalsuan, pembenaran atas, dan itu symbolic torture modelnya. Dalam teori ini dilakukan oleh Bourdieu posisinya. Bagaimana symbolic torture itu dilakukan sedemikian rupa dalam rangka mencuci otak seseorang sehingga seluruh kepalsuan adalah sebuah kebenaran. dan itu merupakan proses yang biasa seperti Anda tahu dalam sebuah film yang di Stockholm Syndrome itu. Anda pernah tahu Stockholm Syndrome, bagaimana seorang perempuan dirampok, lalu kemudian diperkosa, disandera, lalu diperkosa. Lalu setelah dia diperkosa, dia bilang, oh iya, saya bisa mengerti kenapa saya melakukan hubungan intim dan saya bisa mengerti kenapa dia merampok. Symbolic torture. Simbolik, kekerasan simbolik namanya. Nah itu yang sedang terjadi lewat yang namanya ICT, lewat handphone. Dan itu kemudian diserang habis-habisan. Itulah yang kemudian memperkuat hilangnya keteladanan. Jadi situasi yang muncul baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu yang disebut dengan miskinnya keteladanan. Kita tidak punya lagi negarawan, gitu ya. Kita banyak politisi. Artinya apa? Orang yang selalu berebut pada kekuasaan dan kekayaan, tapi orang tidak pernah berpikir tentang nilai-nilai kemanusiaan pada bangsa. Nah, potensi ini terus membesar sedemikian rupa sehingga gelembung keterbelahan itu makin berisi padat dan bukan kemudian makin kosong, kok melempong enggak, tapi makin terisi padat. Tadinya dia gelembung kosong gitu ya, cuma sebuah itu posisinya, tapi ujungnya menjadi sebuah kenyataan kalau digiring menjadi seperti itu. Saya bilang kalau digiring menjadi kenyataannya seperti itu gitu posisinya. Nah, ini ancaman sesungguhnya. Sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini, Bung Gigen. Siapa sesungguhnya keteladanan kita di tengah seperti ini? Adakah bangsa Indonesia punya keteladanan gitu ya, pemimpinnya punya keteladanan untuk mencegah lahirnya keterbelahan? Di tengah yang namanya beberapa negara memang menghendaki Indonesia terpecah belah. Untuk wilayah timur misalnya, siapa yang harus menguasai? Untuk wilayah barat siapa? Untuk wilayah tengah siapa? Minimal pada 3. Ada yang menyebut sampai dengan dibagi 5. Artinya potensi disintegrasi dengan picu keterbelahan itu sudah di depan mata kalau kayak gini caranya. Maka dibutuhkan sesungguhnya para pemimpin yang arif bijaksana yang menyatukan bangsa Indonesia. Nah repotnya kita belum melihat itu siapa tokoh itu gitu misalnya. Iya, jadi kalau ini saya jadi ingat cerita nyata ini tentang kerajaan Ottoman. Oh iya. Ya saya ingat dulu itu kerajaan Ottoman itu kan salah satu superpower di dunia. Menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Lalu wilayah-wilayah atau penduduk di wilayah Arab ini pun dikipasi terus.
dengan strategi divide et impera. Pada akhirnya mereka memberontak dan kerajaan Ottoman pun terus menjadi sempit, akhirnya bubar menjadi Turki seperti sekarang ini, lalu bekas wilayahnya dibagi-bagi antara Inggris, Prancis, dan Amerika. Oh, ini wilayah Amerika, ini wilayah ini. Lalu mereka menciptakan negara-negara jadi-jadian lengkap dengan raja masing-masing. Nah, Indonesia bisa begitu dong. Ya, kalau kan poinnya begini, pertanyaannya begini. Kenapa saya menarik istilah? Kenapa VUCA muncul? Tadi dalam pembicaraan kita tentang krisis Indonesia dalam krisis, kita sudah bicara VUCA. VUCA itu picu yang dibangun dalam rangka membenarkan lahirnya deal of century. Karena situasi volatile, suatu situasi yang berubah demikian cepat sehingga gonjang-ganjing nggak karu-karuan. Situasi yang berkembang demikian ruwetnya sehingga melahirkan ketidakpastian, posisi uncertainty. Lalu berikutnya terjadi adalah begitu berkembang pesat sehingga memang melahirkan banyak situasi dan kompleks rumit nggak karu-karuan. Dan ujungnya bersegi banyak. Nah, VUCA puncaknya adalah kalau dilihat itu tetap ditentukan oleh yang namanya sebuah kekuatan tersendiri. Ujung dari VUCA ini adalah bagaimana lahirnya kesepakatan baru yang saya curigai sebagai new normal. Tapi new normalnya lahirnya berbasis pada New Deal. Deal of century. Deal of century tadi Pak posisinya. Kalau begitu kita mesti balik sekarang. Kenapa kita mesti ikut mereka? Kita punya modal bangsa nggak? Pas kasus Ottoman itu kan divide et imperanya dilakukan sedemikian rupa sehingga modal dasarnya dihancurkan. Kan yang pertama kali dilakukan oleh yang namanya pihak luar terhadap dihancurnya Ottoman adalah dihancurkannya modal-modal dasar lewat orang-orang yang ada di sekitar Ottoman, ya, posisinya, lalu disusupi nilai-nilai dasarnya kemudian berantakan garu-garuan. Indonesia sama. Itulah korban dari amandemen. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti sekarang itu menjadi picu keterbelahan itu. Muncullah problematik apa yang saya sebut dengan problem di pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan kemudian pasal 6 dan berikutnya pasal-pasal tentang DPR sama presiden. Kelihatan di situ berantakannya. Jadi kalau kita mau memperbaiki keterbelahan ini mestinya kita ngelihat problematik mendasarnya. Problem mendasarnya adalah ini hasil amandemen loh. Di mana kita membenarkan sebuah sistem yang salah. Kita mengkonstitutifkan sebuah sistem yang salah gitu posisinya. Amerika sedang mempertontonkan sistem yang salah itu. Beberapa negara barat sedang mempertontonkan kesalahan sistem itu gitu. Dan kemudian kita membakukannya pada tahun 2001 itu sebagai konstitusi kita. Kemudian kenapa kita tidak menoleh untuk memperbaiki kesalahan yang sedang dipertontonkan itu yang kemudian kita adopsi gitu loh. Ada sebuah kesalahan yang kita adopsi dan kesalahan itu sekarang dibuktikan oleh mereka sendiri. Lalu kemudian kita nggak bertanya sama diri kita, kenapa kita tidak memperbaiki sistem yang salah itu ya? Gitu Iya, ya. Tapi justru kita makin mempertontonkan. Kesan saya kayak gitu. Itu tidak terjadi. Misal kalau di daerah tidak hanya terjadi di Indonesia Barat, tapi di Indonesia Timur. Misalnya sekarang orang Papua pada bingung sekarang ini. Ada mahasiswa demo ditangkap, diadili dengan dakwaan berdasarkan pasal makar. Mereka pada bingung. Ini kan sebenarnya menimbulkan masalah baru di Papua yang sebelumnya pun sudah banyak masalah di sana. Dan kita ketahui konflik di Papua ini kan nggak pernah reda, terus menerus terjadi. Ada berbagai alasan, ada alasan politik, ada masalah alasan keadilan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi bukan makin reda, tapi makin tinggi di Indonesia Barat. Bahkan di tingkat nasional kan juga sama saja seperti tadi kasus Din Samsudin. Sementara kita ketahui di Indonesia ini kan ada dua organisasi Islam yang terbesar, Muhammadiyah dan NU. Dua organisasi ini mungkin mewakili hampir semua orang Islam di Indonesia yang ada. Tapi kita lihat ada masalah serius kan. Bahkan NU dan Muhammadiyah aja secara politik sekarang ini seolah-olah ada garis, ada segregasi yang jelas sekali. Gitu. Soal agamanya masing-masing. Ya, seolah-olah dua agama yang berbeda ya, gitu kan. Ya. Kemudian ada pelecehan yang dilakukan terhadap seorang tokoh. Ya, saya anggap ini tokoh penting karena 2 kali terpilih sebagai ketua Muhammadiyah, pasti orang ini sangat berpengaruh dan sangat dihormati. Itu kan menunjukkan bahwa eskalasi perpecahan makin gawat. Dan kelihatannya kan pemerintah seharusnya turun tangan dalam situasi seperti ini. Tapi kok malah enggak itu. Diam saja. Bahkan saya dapat undangan melalui WhatsApp tentang konferensi pers yang dilakukan oleh mantan aktivis 98 yang akan menghadap Komnas HAM karena mereka tidak bisa menerima kenyataan misalnya
mereka yang melakukan ancaman pembunuhan terhadap mahasiswa UGM yang berencana menyelenggarakan seminar atau webinar tentang pemakzulan presiden dan juga ancaman terhadap narasumbernya. Sekarang kok tidak dipersoalkan, tidak jelas juntrungannya seperti itu. Nah, ini saya melihat kalau pemerintah tetap bersikap seperti ini, seolah-olah pemerintah justru menjadi bagian persoalan sekarang ini. Secara sengaja membiarkan situasi atau ketegangan sosial politik ini berlarut-larut bahkan meninggi gitu. Apakah ada kepentingan khusus dalam hal ini? Kepentingan khusus pemerintah, nggak tahu saya apa itu kepentingannya. Menurut Anda bagaimana? Kalau saya ngelihatnya begini. Pertama, ketika satu otoritas melakukan pembiaran, maka dia punya niat-niat tertentu untuk menggelembungkan sesuatu dan pada sikap ujungnya adalah dia memperoleh manfaat atas pembiaran itu. Satu. Yang kedua, kalau satu kekuasaan menggunakan kesalahan pihak lain dalam rangka menekan, maka pasti dia punya motif-motif tertentu dalam rangka juga meraih manfaat atas posisi kesalahan pihak lain. Dalam bahasa yang lain, dia menyandera. Di satu sisi membiarkan, tapi di sisi lain menyandera posisinya. Nah, segi menyandera dan segi membiarkan ini dalam perspektif konstitusi sesungguhnya ini perbuatan bukan melawan hukum, perbuatan melawan nilai-nilai kebangsaan. Karena yang harus ditegakkan oleh namanya sistem berbasis konstitusi tadi adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan menurut kata pembukaan Nusrat 5 itu demikian ditegakkannya. Di situ sesungguhnya yang muncul dalam periode setelah reformasi, kekuatan politik menjadi politisi yang luar biasa sehingga orang akhirnya bertarung untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan dirinya. Nah, ketika bicara kepentingan diri, kepentingan kelompoknya, maka terjadilah namanya kesalahan pihak lain adalah sandera bagi dirinya dan dipukul habis pihak oposisi. Tapi kalau bagi kelompoknya nggak ada cerita, biarpun melanggar hukum, biarkan aja. Itu pembiaran. Anda bisa lihat bagaimana kasus kelompok-kelompok tertentu di kepolisian dibiarkan. Tapi pada sisi lain kelompok-kelompok tertentu dikriminalisasi. Posisinya bisa kelihatan kayak gitu posisinya. Nah, itu yang masuk dalam indikator di betapa elit dan penegak hukum melakukan sebuah tindakan yang menciderai rasa keadilan. Nah, saya ingin ngambil contoh di Amerika. Lagi-lagi kasusnya adalah George Floyd dan bukunya Stiglitz, People, Power, and Profit posisinya. Kalau kita ngambil dua referensi ini, apa yang terjadi? Satu pemerintahan negara bagian bahkan menyatakan ingin membubarkan kepolisian. Saya lupa nama negara bagiannya. Ingin membubarkan kepolisian dan ingin menghadirkan bentuk kepolisian yang lain supaya kemudian memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Hanya karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi gelombang protes luar biasa atas posisi survival of the fittest. Itu mengerikan. Padahal pada saat yang sama bisa kita lihat Indonesia itu diberikan sebuah tontonan yang tidak menarik dalam perspektif hukum. Bagaimana peran misalnya pada penegak hukum, bagaimana peran yang namanya orang yang punya kekuasaan hukum tapi tidak memberikan yang namanya pengayoman atas hukum. Padahal equality before the law, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan yang ternyata tidak memberikan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Memang tesis sosiologisnya adalah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Nah, kalau kita ambil perspektif sosiologi hukum yang Anda bilangkan, jangan-jangan pihak-pihak tertentu punya kepentingan posisi begitu. Ya, kalau dalam perspektifnya namanya Anda bisa lihat kasus Jiwasraya. Jelas ada kepentingan tertentu di belakangnya. Istilah saya ada kanalisasi. Istilah saya ada kanalisasi di situ posisinya. Nah, begitu juga pada kasus-kasus yang lain. Nah, makanya kemudian orang curiga pada posisi APBN 2020 yang demikian besar dalam rangka mengatasi problematik di sebuah perusahaan besar yang ditengarai jangan-jangan dengan tujuan bailout. Jangan-jangan. Artinya masih spekulatif. Tapi poin ini kecurigaan masyarakat itu aja. Karena sebelumnya pernah terjadi. Pada posisi 98, bailout disalahgunakan sedemikian rupa sehingga umat Islam dituduh sebagai pemerkosa. Dan pada saat yang sama umat Islam dirampok. Kan kejadian ini begitu gitu jadi posisinya. Nah, hal yang seperti ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi para pemimpin bangsa. Agar tampil sebagai negarawan. Repotnya lagi-lagi potensi kenegarawanan itu tidak ada. Itu masalahnya. Dari sistem yang ada sekarang ini tidak lahir tokoh-tokoh kenegarawanan itu gitu posisinya. Dalam bahasa yang lain saringannya salah. Iya, jadi bagaimana kita mau menghasilkan negarawan yang hebat menjadi pemimpin? Kaderisasi parpolnya ya payah.
Ya kan, siapa yang punya duit itu yang punya kans terbesar untuk menjadi ketua atau menjadi anggota DPR, kan kenyataannya begitu. Nah, jadi kalau saya menyebutnya begini, berdasarkan amandemen dan sistem undang-undangnya sekarang, parpol adalah satu-satunya pemegang saham pemerintahan, satu-satunya. Tidak peduli parpolnya apa. Pada saat yang sama parpol dikendalikan oleh keluarga. Jadi siapa keluarga itu, dialah pemegang saham mayoritas atas parpol itu. Gitu misalnya. Ya parpol ini, keluarga ini, parpol ini, keluarga ini, parpol ini, keluarga ini, gitu posisinya. Menjadi begitu posisinya. Apa dampaknya? Dampaknya berarti negara ini dikuasai hanya beberapa keluarga. Itu indikatornya. Berarti pemegang saham negara ini hanya beberapa keluarga. Yang lain adalah numpang. Muncullah rasa ketidakadilan. Muncullah kemudian gap antara struktur elit dengan struktur yang non elit, struktur yang penguasa dengan struktur yang tidak dikuasai. Apa problematiknya? Mobilitas vertikal terhambat. Bung, ketika mobilitas terhambat karena sistem, akan ada ledakan. Itu rumus sosiologi. Jadi mobilitas vertikal itu harus berjalan secara alami, bagus, terstruktur secara rapi. Tetapi ketika dia dihambat oleh sebuah sistem, dia seperti air bah yang ditahan. Ada satu bak menahan tampungan air sedemikian rupa. Selama bak ini masih menampung, masih oke. Tapi satu saat bak itu punya keterbatasan kemampuan, dan itu akan meledak, dan meledaknya nggak karu-karuan. Seperti tahun 98 ya. Mau tidak mau begitu ceritanya. Jadi artinya kalau saya mau bilang, keterbelahan bangsa ini yang sudah di depan mata itu gitu posisinya, ditambah dengan yang namanya situasi hilangnya kenegarawanan, ditambah lagi namanya ada kesalahan sistem posisinya, mestinya segera diperbaiki. Mestinya segera diantisipasi bagaimana kita ini saya ingin mengatakan begini, Bung Gigin, kepada pendengar Bravos Radio. Ini potensi bagi Joko Widodo jika dia mau tampil sebagai negarawan. Saya ulang, ini potensi bagi Joko Widodo untuk tampil sebagai negarawan. Tapi jika potensi dan peluang ini tidak digunakan, sejarah akan mencatatnya lain. Sejarah akan mencatatnya. Walaupun sebagian orang sudah menulis di WA tentang sejarah yang mencatat negatifnya Joko Widodo, orang sudah tulis. Tapi saya ingin mengatakan, karena tulisan sejarah adalah tulisan bagi sang pemenang. Dalam praktek politik kan begitu. Sejarah adalah tulisan bagi sang pemenang dan pecundang bagi yang kalah. Kan gitu sejarah posisinya. Maka inilah kesempatan bagaimana kita bersikap proporsional, sesuatu pada tempatnya dan adil, bijaksana, sehingga kita mengejarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang betul-betul punya pengetahuan ke depan jauh. Bung Gigin, kata pembukaan Undang-Undang 45 itu menjangkau beberapa generasi, bukan 3-4 generasi. Orang pernah bilang menjangkau 3-4 generasi. Dia dilahirkan pada 45 dan nanti pada 2020 ya, posisinya dia sudah berusia 75 tahun. Ya kan? 75 tahun. Anda bayangkan 75 tahun itu dia sudah 4 generasi. Dan 4 generasi itu ternyata kata pembukaan itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kita tinggalkan dan kita tanggalkan? Lalu kemudian kita mencoba menerjemahkan dengan cara-cara tertentu sampai akhirnya kita membatasi diri mana yang universal atas kata pembukaan Undang-Undang 45 itu. Dan kemudian malah bertentangan dengan batang tubuh di amandemen. Itu masalahnya saya kira.